Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tanpa terasa waktu berjalan cepat dan kita sudah tiba di penghujung bulan Oktober ini. Begitu banyak pengalaman dan pergumulan hidup kita. Akan tetapi jauh lebih besar kasih setia Allah yang melindungi dan memelihara kita. Oleh karena itu, marilah mengucap syukur kepadanya. Pada saat ini kita akan menyegarkan tubuh rohani kita dengan firman-Nya, dan melalui firman itu kita akan dikuatkan. Dahaga kita akan dipuaskan dengan air kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kita awali pemberitaan firman ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengasihi kami. Begitu besar kasih setiamu, begitu berlimpah berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan air kehidupan Engkau menyegarkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Dengan penuh sukacita kami rindu mendengar firman-Mu. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami. Dan kiranya firman ini berkuasa atas kehidupan kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Allah yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita mengetahui bahwa air adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan seluruh ciptaan, termasuk manusia. Tanpa air, semua makhluk hidup ciptaan tidak dapat bertahan. Dan oleh karena itu, air dibutuhkan bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Lebih khusus bagi manusia, air sangat penting untuk menopang kehidupan. Apabila kita kekurangan minum misalnya, maka akan sangat mempengaruhi fungsi tubuh termasuk kinerja otak. Dengan demikian, air adalah kebutuhan yang sangat primer dan sangat vital. Begitu pentingnya peranan air ini dalam konteks kebutuhan jasmani, membawa kita untuk lebih memahaminya melalui kisah kehidupan Nabi Elia di masa pemerintahan Raja Ahab, sebagaimana tertulis di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nats ini adalah epistel pada minggu ke-20 setelah Trinitatis dan menjadi nats khotbah kebaktian keluarga atau kebaktian pertangyangan pada minggu ini. Marilah dengarkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, Allah mengutus Nabi Elia ke tengah-tengah bangsa Israel yang sudah berpaling dari Allah dan menyembah dewa Baal. Tugas Nabi Elia adalah untuk mengingatkan bangsa itu supaya bertobat dan kembali taat kepada Allah. Tugas itu adalah pekerjaan yang sangat sulit bagi Nabi Elia karena mendapat penentangan dan perlawanan dari Raja Ahab dan permaisurinya Isabel. Atas ketidaktaatan itu, Allah menghukum bangsa Israel. Melalui Nabi Elia, Allah berfirman bahwa hujan akan ditahan sehingga seluruh wilayah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahab akan mengalami kemarau yang sangat panjang. Dan dampak dari hukuman itu adalah sulitnya mendapatkan air, panen akan gagal, dan ternak tidak mendapatkan rumput untuk dimakan. Mendengar hukuman itu, Raja Ahab dan permaisurinya marah dan mengancam nyawa Nabi Elia. Untuk menghindari siasat jahat dari Raja Ahab, serta menyelamatkan Nabi Elia dari bencana kekeringan dan kelaparan, maka Allah memerintahkan supaya Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dari sungai itulah dia akan makan dan minum.
Dan Allah memerintahkan burung gagak untuk mengantar roti dan daging pada pagi hari dan pada petang hari, setiap harinya. Melalui nats ini, kita dapat melihat bagaimana murkanya Allah atas ketidaktaatan bangsa Israel. Dan atas ketidaktaatan itu, hukuman Allah harus dinyatakan. Di pihak lain, kita melihat bagaimana Nabi Elia tunduk dan taat kepada tugas panggilannya. Ketaatan itu total, tidak mendua hati, setia dan gagah berani. Allah yang mengutusnya senantiasa setia memelihara hidupnya, melindunginya dari persekongkolan jahat Raja Ahab dan permaisurinya Isabel, dan mencukupkan segala kebutuhan jasmaninya sehari-hari. Bahkan di dalam kisah selanjutnya, kita mengetahui bagaimana Nabi Elia dipakai dan diperlengkapi Allah dengan begitu dahsyat di Gunung Karmel, dan dikuatkan serta diteguhkan kembali di padang gurun dalam pelarian dari pengejaran pasukan Ratu Isabel yang bermaksud untuk membunuhnya. Di dalam pelarian itu Allah memelihara Nabi Elia dengan memberi roti hari demi hari. Kemudian ia mengalami perjumpaan yang sangat unik dengan Allah di Gunung Horeb. Ketiga peristiwa itu terjadi kemudian setelah kisah pengungsian Nabi Elia di Sungai Kerit. Begitulah Allah yang mengutus dan memelihara Nabi Elia, menggembleng dan menempanya dengan sangat luar biasa, menjadi hamba Allah yang tahan uji, menjadi teladan iman, dan atas petunjuk Allah mempersiapkan penggantinya, yaitu Nabi Elisa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, apa pesan utama dari nats khotbah ini bagi kita sekarang ini? Marilah kita mengetahui 3 hal berikut ini. Yang pertama, Tuhan itu kasih dan setia. Pada umumnya, kalau manusia sudah sakit hati, apalagi sudah patah arang akibat dikhianati oleh orang lain, yang datang adalah rasa dendam. Yang memenuhi pikiran kita adalah bagaimana membalaskan sakit hati kita. Dan kalau bisa sampai sesakit-sakitnya, sampai hidupnya merana. Tangan ganti tangan, dan mata ganti mata. Tetapi Tuhan sungguh berbeda. Dia adalah kasih. Dia memiliki kasih yang tidak terbatas dan memiliki kesetiaan yang sungguh besar dan mengasihi manusia. Tentu saja Tuhan bisa murka, bisa kecewa, bisa sakit hati, dan bisa menghukum akibat ketidaksetiaan kita. Akan tetapi Tuhan melakukan semua itu dalam kasih dan dengan kasih. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, Rasul Paulus berkata, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Maksudnya adalah bahwa kasih setia itu telah begitu menyatu dalam hakikat dan jati diri Allah. Karena itu Allah tidak mungkin untuk tidak setia, dan tidak mungkin untuk tidak mengasihi, bahkan sekalipun kita tidak lagi percaya bahwa Allah itu kasih dan setia. Pemazmur dengan sangat indah mengaku di kitab Mazmur pasal 118 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. "Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Yang kedua, jangan khawatir. Tuhan yang mengutus kita, Tuhan jugalah yang akan memelihara kita. Memang mudah mengatakan kepada orang lain supaya jangan khawatir. Tetapi soalnya menjadi sangat berbeda bila kita harus mengatakan itu pada diri sendiri. Apalagi hal itu menyangkut hal yang sangat pokok dalam hidup kita sehari-hari. Siapa yang tidak khawatir kalau tidak mempunyai sesuatu untuk diminum dan dimakan? Bukankah itu urusan hidup atau mati? Tentu saja rasa khawatir itu manusiawi dan menjadi rem dalam kehidupan kita. Nabi Elia juga pernah mengalaminya dalam tugas pelayanannya. Di kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Maksudnya adalah
Yesus mengingatkan supaya kita jangan khawatir berlebihan sedemikian rupa, melebihi kekhawatiran kita mengenai hidup itu sendiri. Melalui kisah Nabi Elia, kita belajar bagaimana hidup taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan yang pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Hal ini adalah soal iman, dan Nabi Elia adalah teladan iman bagi kita. Iman itu artinya bukan hanya percaya, tetapi juga mempercayakan diri. Tuhan tahu apa yang paling penting bagi kita, sebagaimana Tuhan tahu apa yang paling utama dan mendasar bagi Nabi Elia ketika terjadi masa-masa yang sulit, yaitu air yang terutama dan menyusul roti serta daging. Ketika kita setia melaksanakan tugas dan panggilan yang diberikan Tuhan dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketabahan akan menghasilkan tahan uji. Nabi Elia diutus oleh Tuhan ke tengah bangsanya yang sudah mengkhianati Tuhan dan berpaling menyembah Dewa Baal. Dia menyerukan pertobatan di tengah masyarakat yang sudah bobrok perilakunya. Tidak tanggung-tanggung, dia berhadapan dengan Raja Ahab yang tunduk pada permaisurinya Isabel yang jahat dan kejam. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Elia. Dia menjadi buronan yang paling dicari. Diungsikan Tuhan ke tepi sungai Kerit yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan Raja Ahab. Kemudian diburu sampai ke padang gurun dan berjalan jauh untuk bersembunyi dalam gua di Gunung Horeb. Sepanjang hidupnya Nabi Elia berada dalam tekanan, mencekam dan penuh penderitaan. Tetapi dia setia akan panggilannya dan tabah menjalaninya. Marilah belajar dari sikap Nabi Elia ini. Terimalah tugas dengan setia dan berkomitmenlah untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Tugas panggilan tidak selalu mulus tanpa tantangan dan hambatan. Bahkan sering begitu sulit melebihi kekuatan kita. Maka bertumbuhlah dari setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Semua itu adalah proses yang akan menempa kita untuk menjadi tahan uji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada topik minggu ke-20 setelah Trinitatis, dikatakan bahwa Yesus adalah air kehidupan. Pada evangelium yang tertulis di Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah air kehidupan. Yesus mengerti bahwa air sumur yang ditimba oleh perempuan Samaria adalah penting. Yesus juga mengerti bahwa air sungai Kerit adalah kebutuhan utama Nabi Elia di masa kemarau panjang. Tetapi air sumur di Sikar adalah obat dahaga yang sementara, dan air sungai Kerit tidak selamanya mengalir untuk mencukupi kebutuhan Nabi Elia. Yesus menawarkan dirinya. Dia adalah air kehidupan, dan barang siapa meminumnya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itulah yang pertama dan yang terutama. Maka marilah kita sambut dengan sukacita Yesus yang adalah air kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Selamat melaksanakan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.